Halo teman-teman, ketemu di channel saya dan di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendaki Gunung Lawu. Jadi hari ini saya bersama beberapa teman, ada Adit, kemudian Fajar, Julian, Dwi, Iva, dan Endah ingin melakukan pendakian ke Gunung Lawu, dan basecamp yang kami pilih adalah basecamp pendakian via Candi Ceto. Jadi sebenarnya ada beberapa basecamp pendakian yang populer di kalangan pendaki. Itu ada basecamp Singkolangu, Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Candi Ceto begitu. Nah, si Gunung Lawu ini berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, atau tepatnya berada di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, kemudian Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Dan Gunung Lawu ini masuk dalam 10 besar list gunung tertinggi di Pulau Jawa setelah Semeru, kemudian Slamet, Sumbing, Arjuno, Raung, baru kemudian Gunung Lawu dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan air laut. Yowes, ayo ikuti perjalanan saya bersama teman-teman. Jangan di skip video ini dan tonton sampai habis. Selamat pagi. Jadi hari ini kita lagi ada di kaki Gunung Lawu, atau tepatnya lagi ada di lereng Gunung Lawu sisi barat. Dan rencananya hari ini saya dan beberapa teman akan mendaki Gunung Lawu, dan jalur pendakian yang kami pilih adalah jalur pendakian via Candi Ceto. Jadi sebenarnya untuk mendaki Gunung Lawu itu ada beberapa jalur pendakian yang cukup populer di kalangan pendaki. Ada jalur pendakian via Singkolangu, kemudian Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan ini adalah Candi Ceto. Dan sekarang jam 6:30, kita mau prepare dulu, jangan sampai ada peralatan yang tertinggal. Dan sebenarnya tempat ini itu bagus banget ya kalau kita ambil pakai drone. Cuman barusan saya tanya-tanya sama orang-orang yang di basecamp, itu perlu izin dulu, dan kalau mau izin itu ke petugas yang ada di Candi Ceto, dan bukanya masih jam 8 begitu. Nah, setelah prepare dan memastikan alat-alat semua tidak ada yang tertinggal, kemudian pukul 8 pagi kami bertuju itu mulai melakukan pendakian, dan pos registrasi pendakian via basecamp Candi Ceto ini berada di sebelah Candi Ceto. Jadi dari kita bermalam dari basecamp itu kita perlu jalan naik sekitar 5 menit. Itu kalau dari bawah di sebelah kiri Candi Ceto. Oh iya, dan di video kali ini tidak akan saya beri banyak backsound ya. Harapannya agar teman-teman semua bisa merasakan kurang lebih apa yang kami rasakan ketika pendakian. Dan di video ini juga akan saya berikan informasi sedetail mungkin yang saya tahu, agar video ini bisa dijadikan sumber informasi untuk teman-teman yang mau mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Mungkin informasi yang ada di video ini bisa teman-teman gunakan untuk 1 hingga 2 tahun ke depan. Kalau lebih dari itu mungkin perlu tambahan sumber informasi begitu. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaki Gunung Lawu bisa simak video saya ini sampai habis. Nah, Candi Ceto ini kalau saya baca-baca dari beberapa sumber itu merupakan candi peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Dan Candi Ceto ini letaknya itu berada di nomor 3 candi dengan letak tertinggi di Indonesia, setelah Candi Dieng, kemudian Candi Ketek, dan baru Candi Ceto ini. Dan ngomong-ngomong, Candi Ceto dan Candi Ketek ini sebenarnya tidak terlalu jauh ya, paling sekitar 300 meteran lah. Dan setelah 10 menit kurang lebih kami berjalan dari basecamp, kami pun tiba di pos registrasi dan kami melakukan registrasi. Setiap orang itu dikenakan biaya registrasi sebesar Rp20.000 per orangnya. Dan pos registrasi ini buka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Dan untuk pengambilan KTP itu maksimal di jam 10 malam. Jadi untuk teman-teman yang mau turun dari puncak Gunung Lawu itu usahakan sampai pos registrasi itu sebelum jam 10 malam. Nah, setelah melakukan registrasi kami pun mulai berjalan tuh. Kami mulai berjalan dan kami melewati gapura yang ikonik di jalur ini, gapura Candi Ceto.
Kami lewat situ dan ya jalan masih cukup landai dengan sebelah kiri jalur itu jurang yang sangat dalam. Sekarang jam 8 pagi dan kita mulai pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto hari ini. Ada 7 orang ya Mas ya? 7 orang, semoga lancar. Kita bawa anggota nih. Sampean wis pernah ini Mas? Belum, tapi Belum. pernah jalan-jalan ke sini aku. Oh, ke sini ya. Tapi nek pendakian yang Lawu baru ini. Pernah ya. Yuk. Kita nikmati. Asik kok Mas. Aku terakhir ke sini jalan-jalan ke sini 2018 Mas. 2018. Iya. Terus ini Mas, nek terakhir naik gunung kapan Mas? Naik gunung awal Juli. Awal Juli. TikTok Sumbing Mas. Iya. Sumbing, Iya, TikTok. iya. Mantap. Emang seneng TikTok apa doyak waktu Mas? Kalau saya lebih suka dikejar-kejar sih Mas. Biar ada target gitu loh. Nah, TikTok. Dan di video kali ini tidak akan saya beri banyak backsound agar teman-teman yang mau mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto bisa nonton video ini, mungkin bisa dijadikan rujukan untuk tambah-tambah informasi begitu. Dan yang paling penting saya pengen ngajak teman-teman untuk merasakan mendaki Gunung Lawu begitu. Dan sejauh ini jalur masih cukup landai. Ini atas ini Candi Ketek begitu kira-kira. Kemudian kami tiba di Candi Ketek dan seperti yang saya bilang sebelumnya, Candi Ketek ini berada di urutan nomor 2 dengan letak tertinggi di Pulau Jawa setelah Candi Dieng. Dan secara kasat mata kalau saya lihat ya, itu bentukan candi ini agak berbeda dengan candi-candi pada umumnya. Kalau saya lihat seperti batuan yang ditata sedemikian rupa, dan jika kita lihat dari depan itu bentuknya mirip dengan piramida. Dan sekitar 15 menit dari pos registrasi tadi kita tiba di Candi Ketek. Jadi kalau saya baca-baca, Candi Ketek ini sama Candi Ceto itu peninggalan zaman Kerajaan Majapahit begitu. Dan sejauh ini medan masih enak sih, tidak begitu terjal. Jadi sebenarnya ini bukan kali pertama ya saya mendaki Gunung Lawu via jalur ini. Sepertinya sudah ke 4 kali ini, dan sebagian lagi lewat Cemoro Sewu. Nah, setelah ngelewatin Candi Ketek, kemudian setelah beberapa saat kami tiba di pos ojek. Nah, saya baru tahu nih, ternyata pendakian via Candi Ceto itu sekarang ada jasa ojek. Tapi pas saya ke sana itu ojeknya hanya untuk turun ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto itu tetap harus trekking mulai dari base camp. Baru kemudian esok pas turun kita bisa naik ojek ini. Nah, untuk biaya ojeknya saya kurang tahu karena kemarin saya naik turun itu cuma jalan kaki. Nah, ngomong-ngomong dengan pos ojek ini, itu letaknya berada di sebelah tangga yang beberapa waktu lalu sempat viral. Jadi ternyata sekarang di sini di base camp Ceto itu ada ojek ya. Tadi sekitar 20 menit trekking dari base camp kita lewat pos ojek. Tapi kita tanya tadi, hari ini ojeknya itu cuma buat turun begitu. Jadi kalau naik kita tetap harus trekking. Di taman dit aman. Boyok. Apa? Kepakan menjangan. Nang bolak peperangan ya tahu.
tapi penak neng Gubakan Menjangan. Nah, setelah berjalan beberapa saat dengan medan yang masih cukup landai dengan kontur tanah, kita pun tiba di sebuah warung. Tapi sayangnya pas kita kesini, warung ini sedang tutup. Dan di atas warung ini ada sumber mata air yang bisa kita manfaatkan. Itu kemarin kalau nggak salah sebutannya Patertan Saptoresi Pamuksaning Brawijaya. Nah, di situ ada pancuran air, kita bisa mengambil air dari situ untuk perbakalan. Jadi emang di jalur pendakian Gunung Lawu itu ada beberapa warung ya. Kita ini tadi sudah sempat ketemu 2 warung, tapi warung yang bawah tadi baru tutup. Dan di bawah tadi kita juga ngelewatin sumber mata air, itu Patertan Saptoresi Brawijaya. Begitu. Dan ini kita lanjut, kita udah keseringan istirahat, takutnya nanti kita kemalaman sampai ke Maria. Jadi ini kita mau ngecamp di Gubakan Menjangan, itu sekitar atas pos 5 begitu. Estimasi paling sampai ke Maria sekitar ya paling jam 5 atau maghrib ya mungkin ya. Dan ini ramai banget karena kita emang mendaki pas weekend, jadi banyak banget mendaki, banyak open trip begitu. Dan sejauh ini medan masih aman sih, cukup landai. Sepertinya sebentar lagi pos 1. Dan tak jauh dari sumber mata air tadi kita terus berjalan tuh, kemudian kita ketemu warung lagi. Jadi emang di jalur pendakian ini, jalur pendakian via Candi Cetro itu ada beberapa warung ya. Kemarin kalau nggak salah hampir tiap pos, kecuali pos 4 itu kita ketemu warung sampai pos 5. Dan tak jauh dari warung ini kami pun tiba di pos 1. Kita akhirnya tiba di pos 1 Mbah Branti dengan ketinggian 1963 meter di atas permukaan air laut. Kalau dilihat dari kontur jalur, dari medannya ya, dari base camp sampai pos 1 ini masih relatif landai. Kemarin kalau nggak salah kita tempuh selama kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih. Dan kita istirahat mungkin 5 menit di situ, terus kita lanjut jalan lagi. Alhamdulillah sekitar 1 jam 15 menit tiba di pos 1. Iya, aman toh, Sian? Aman sekali weh, landai banget weh. Kondisi belum menantang ini ya. masih kurang menantang ini. Yo, aku coba pos 2 naik sampai pos 4. Simulasi keldung nih. Ramai banget ya. Ramai weekend ini, ramai. Weekend soalnya. Agak Parkiran penuh. Lagi ki lah aku munggah pas weekend. Biasanya golek sing sepi. Pisan-pisan lah kalau. Nah, medan menuju pos 2 itu mulai terjal dengan tingkat medium, dan di kiri dan kanan jalur itu banyak banget pohon pinus. Jadi meskipun cuaca sedang terik, kita masih bisa terlindung dari panas matahari dengan pepohonan yang ada di kiri dan kanan jalur. Nah, sebenarnya Gunung Lawu ini adalah gunung api yang masih aktif hingga saat ini, namun dalam fase istirahat. Kalau saya baca-baca itu letusan terakhirnya ada di tahun 1885, dan kawah Gunung Lawu ini, kawah Condrodimuka, itu berada di dekat jalur pendakian Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Jadi teman-teman, kita mendaki Gunung Lawu ini pas akhir bulan Juli. Harusnya sih kalau menurut jadwal itu udah masuk musim kemarau. Dan kalau musim kemarau biasanya jalur ini tuh pasti berdebu banget. Tapi karena saat ini masih kerap kali hujan, jadi ini cukup enak lah, tidak terlalu berdebu. Dan setelah 1 jam perjalanan, kita akhirnya tiba di pos 2. Pos 2 ini berada di ketinggian 1915 meter di atas permukaan air laut. Dan di pos 2 ini juga terdapat warung dan shelter yang bisa kita gunakan untuk ya sekedar beristirahat, untuk berlindung dari hujan, panas begitu.
Dan pos 2 ini cukup lebar ya, mungkin bisa kita gunakan untuk mendirikan tenda itu sekitar 3 sampai 4 tenda kapasitas 4 orang. Kami pun beristirahat di situ paling sekitar 15 menitan. Kita makan-makan, kita minum-minum, ngemil, dan kemudian kita lanjut jalan lagi. Jam setengah 11 kita tiba di pos 2. Jadi tadi dari pos 1 itu sekitar 1 jam perjalanan. Termasuk cepet sih. Kalau dari estimasi di peta yang dikasih dari basecamp itu sekitar 2 jam. Tapi ini tadi kita tempuh 1 jam perjalanan. Begitu kira-kira. Dan ini ramai banget karena emang kita naiknya pas weekend. Tapi nggak apa-apa, tambah teman baru. Dan jalur sampai pos 2 ini masih enak lah ya, masih cukup landai. Ada tanjakan-tanjakan tapi masih tingkat medium lah. Ya wis, kita nggak berlama-lama di sini, kita mau lanjut ke pos 3. Seingat saya dari pos 2 ke pos 3 ini yang lumayan. Nah, medan dari pos 2 menuju pos 3 ini cukup terjal ya, tapi masih sama seperti sebelumnya. Kiri dan kanan jalur itu masih banyak banget pepohonan pinus, jadi kita bisa terlindung dari panasnya sinar matahari. Dan hari ini pendaki cukup ramai karena kita mendaki saat weekend, saat Sabtu Minggu. Kalau nggak salah ada beberapa open trip itu yang hari ini juga melakukan pendakian. Kita rame-rame di jalur dan ya lumayan lah, kita bisa kenalan, kita bisa punya teman-teman baru. Ini paling kita nanti istirahat makan itu di pos 3. Pos 3 atau pos 4 lah. Di pos 3 kita mau isi air. Karena ini saya baru bawa jerigen kosong. Jadi emang enaknya lewat jalur Ceto itu kita bisa ngisi air di pos 3 di tengah jalur. Nah, ngomong-ngomong, di tas saya ini saya baru bawa jerigen kosong. Nah, rencananya saya mau isi air itu di pos 3. Jadi enaknya kita lewat jalur Candi Ceto ini kita bisa mengisi air di pos 3. Jadi ya lumayan lah, kita dari basecamp itu bawa tempat kosong, baru kemudian di pos 3 kita isi air. Itu lumayan banget loh buat hemat tenaga. Nah, setelah 2 jam perjalanan dari pos 2, akhirnya kita tiba di pos 3 tuh. Ramai banget di pos 3 ini. Kemudian kita istirahat, kita sholat, kita makan, kemudian saya antri ambil air, dan antrinya panjang banget. Tapi nggak apa-apa, seru. Kemudian setelah kita beristirahat, ya kita beristirahat di sana itu cukup lama ya, paling sekitar hampir 1 jam. Kemudian setelah semua beres, kita lanjut jalan lagi. Tepat jam 2, kita lanjut dari pos 3 menuju pos 4. Jadi tadi kita udah sempat istirahat, makan-makan, sholat, terus ngisi air. Terus ini kita mau lanjut ke pos 4. Langsung nanjak ya. Dan ini tadi ramai banget. Estimasi sampai pos 4 paling sekitar 2 jam. Berarti sekitar jam 4. Yuk lanjut. Nah, medan dari pos 3 sampai pos 4 ini full menanjak ya teman-teman, tanpa bonus. Jadi kalau boleh saya sarankan, mending teman-teman itu istirahat di pos 3, makan, isi tenaga, kemudian baru lanjut berjalan ke pos 4. Karena apa ya? Karena memang jalannya seterjal itu, medannya terjal banget tanpa bonus. Dan karena jam 2 kita masih di pos 3, kemungkinan kita akan tiba di Camp Maria itu sekitaran maghrib. Oh iya, karena tujuan kita ngecamp itu di Gubakan Menjangan. Jadi Gubakan Menjangan itu
berada di atasnya pos 5 begitu. Paling kalau dari pos 3 ini butuh waktu sekitar 3 jam perjalanan lagi. Nah, kita terus jalan tuh di medan yang cukup terjal ini. Bukan cukup terjal sih, tapi memang terjal banget. Dan akhirnya pepohonan mulai sedikit terbuka, dan di sebelah kanan jalur itu kita bisa melihat punggungan yang megah banget. Ini kalau jadi spot foto itu bagus banget, dengan background yang ada di sebelah kanan berupa punggungan yang tinggi. Itu bagus banget teman-teman. Dan akhirnya setelah 2 jam perjalanan dari pos 3, kita akhirnya tiba di pos 4. Dan di pos 4 ini berada di ketinggian 2567 meter di atas permukaan air laut. Dan di pos 4 ini tidak ada lahan ya, tidak ada tempat camp. Kita tidak bisa mendirikan tenda di pos 4 ini. Jadi pilihannya itu kalau mau mendirikan tenda di pos 3 atau di atasnya pos 4 itu ada sabana kecil, kemudian pos 5, kemudian Gubakan Menjangan. Nah di situ. Kalau mau mendirikan di pos 4 kelihatannya nggak bisa karena memang tempatnya sekecil itu dan medannya itu miring begitu. Dan kita istirahat di situ paling tidak terlalu lama, sekitar 10 menit. Oh ya, kita sempat sholat di situ juga ya. Setelah kelar sholat, kita lanjut jalan lagi. Jadi sebenarnya sunset di perjalanan antara pos 4 ke pos 5 itu bagus banget. Cuman ini agak tertutup kabut. Semoga nanti pas waktu sunset dapat sedikit terbuka lah. Dan ini tadi kita istirahat di pos 4 itu paling sekitar 15 menit. Kita sholat asar di sana, kemudian lanjut karena saya nggak pengen kemalaman di jalur, karena tujuan kita, tempat camp kita ada di Gubakan Menjangan, itu di atasnya pos 5 sedikit. Dan kondisi medan dari pos 4 menuju pos 5 itu masih menanjak, tapi mulai ada bonus landainya. Baru dari pos 5 sampai puncak itu banyak banget landainya. Begitu kira-kira. Aduh. Jadi medan dari pos 4 ke pos 5 itu masih cukup terjal ya teman-teman. Masih cukup terjal, tapi mulai ada bonus landainya. Dan selain bonus landai di tengah jalur ini, di antara jalur pos 4 sampai pos 5, itu adalah tempat spot nyanset terbaik di jalur ini, menurut saya ya. Jadi kemarin kita berjalan dari pos 4 ke pos 5 itu, di tengah jalur kita bisa menikmati matahari tenggelam. Dan itu bagus banget. Di belakang ada lautan awan, kemudian ya kita menikmati matahari terbenam di tempat itu. Kemarin saya sengaja berhenti untuk menikmati sunset karena kalau kita terus berjalan kayaknya kok eman banget ya momen sunset ini terlewat begitu saja. Menjelang sunset jam 5:15, alhamdulillah mulai terbuka. Dan ini kira-kira ke pos 5 itu masih separuh jalan dari pos 4 tadi. Wow, bagus banget. Di belakang lautan awan. Waduh, terbayar sih. Tadi kita nanjak jalan terjal banget, medannya terjal, jahat banget. Dari pos 3 ke pos 4 itu. Terus di atas pos 4 kita disuguhi pemandangan seperti ini. Wow. Aduh.
Simba. Iya. Wow. Anjir. Bagus banget. Dan hampir 30 menit saya menunggu sambil melihat sunset ini, kok teman-teman yang di belakang kok belum nyusul juga. Akhirnya karena saya kepikiran, saya tinggal tas di situ, kemudian saya kembali turun dan ternyata satu kawan saya ini sedang badannya kurang fit, sedang trouble. Akhirnya saya kembali turun, kemudian saya bantu bawa tasnya naik. Dan di perjalanan sampai Sabana 1 itu nggak ke-record karena saya bawa double carrier ya, depan belakang. Itu repot banget kalau kita sambil nge-record. Akhirnya jam setengah 7 itu kita sampai Sabana 1, Sabana kecil sebelum pos 5. Kita mendirikan tenda di situ, kemudian kita istirahat, sholat, makan, dan kita tidur. Alhamdulillah jam 7:45 kita udah pasang tenda, dan kemudian kini kita mau istirahat, kemudian paling masak-masak terus tidur. Jadi ini kita nggak jadi ngecamp di Gubakan Menjangan karena salah satu kawan ada trouble begitu, dan kondisi udah nggak memungkinkan. Jadi kita ngecamp di Sabana kecil sebelum pos 5 begitu. Ya wis, paling ini kita mau masak-masak, istirahat, terus tidur. Besok pagi kita mulai jalan jam 3. Ya wis.